Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini admin akan memberikan informasi yaitu perkembangan terbaru terkait pemilihan ulang kebutuhan formasi di P3K tahap yang kedua. Nah, untuk pemilihan formasi P3K tahap kedua ini kan dijadwalkan tanggal 1 ya teman. Dijadwalkan tanggal 1. Nah, ini jadwal yang terbaru, dijadwalkan tanggal 1 sampai dengan 4 November 2021. Dan baru saja teman, ini ada info terbaru, info dari Ibu Nunuk Suryani terkait adanya penundaan pemilihan formasi di P3K tahap yang kedua. Nah, kita langsung saja teman cek postingan beliau. Nah, ini dia teman, ini adalah Instagram resmi milik Ibu Nunuk Suryani, yang mana di sini beliau membuat postingan ya teman, yaitu 14 menit yang lalu. Bapak Ibu guru yang terhormat, berikut update terbaru terkait seleksi kompetensi kedua. Mohon menyimak di laman resmi guru p3k.kemendikbud.go.id untuk pengumuman selanjutnya. Mohon maaf dan terima kasih. Nah, jadi ini dia teman. Bapak Ibu guru yang terhormat, berkaitan dengan adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan seleksi kompetensi tahap 1, bersama ini kami sampaikan bahwa pemilihan formasi serta pelaksanaan seleksi kompetensi tahap 2 ditunda hingga pengumuman lebih lanjut. Jadwal terbaru akan diumumkan melalui laman guru p3k.kemendikbud.go.id. Nah, jadi ada penundaan kembali ya teman, ada penundaan kembali terkait jadwal pemilihan formasi tahap 2 dan juga jadwal ujian di P3K tahap yang kedua. Nah, di sini langsung dibanjiri oleh komentar para guru honorer ya teman, yang mana banyak sekali guru honorer yang berkomentar, semakin ditunda semakin memperbanyak latihan soal, artinya guru honorer akan naik level tahun ini. Nah, jadi banyak sekali pelamar yang berkomentar, berarti untuk tahap 2 belum ya Bu. Kemudian semoga ada jalan baik untuk yang sudah PG, Serdi dan 35+ mendapatkan formasi, amin. Nah, jadi banyak sekali ya teman pelamar yang berkomentar di Instagram Ibu Nunuk ini. Kemudian untuk memantau jadwal terbaru terkait pemilihan formasi di tahap yang kedua, maka teman-teman sering-sering pantau website guru p3k.kemendikbud.go.id, karena nantinya akan diumumkan di sini ya teman, di bagian pengumuman. Nah, contohnya seperti pengumuman ini ya teman, ini pengumuman yang terbaru yang mana ini dijadwalkan 1 sampai dengan tanggal 4 November dan ada perubahan kembali yang nantinya akan diumumkan juga di website ini. Jadi teman sering-sering pantau website p3kguru.kemendikbud.go.id. Dan sambil menunggu jadwal terbaru terkait pemilihan formasi di tahap yang kedua, di sini admin akan memberikan informasi sedikit ya teman, informasi sedikit terkait bagaimana cara memilih formasi di P3K tahap yang kedua. Nah, jadi nantinya akan tampil seperti ini kembali ya teman, yaitu di sini biodata, jenis seleksi, formasi, dokumen, dan resume. Nah, untuk pengisian biodata ini tidak perlu mengisi kembali ya teman, karena data-data yang sudah dimasukkan di tahap awal ketika pendaftaran ini tersimpan di akun masing-masing. Jadi nantinya teman tidak perlu lagi mengisi biodata ini. Jadi nantinya teman langsung saja ke pilih formasi, yaitu pilih yang jenis seleksi. Nah, ini dia teman, untuk jenis seleksi ini tetap P3K Guru, dan di sini nantinya akan ada batas ya teman, akan ada batas dan juga akhir pendaftaran. Jadi jangan sampai teman-teman melewati batas yang sudah ditentukan ini. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu instansi. Nah, untuk instansi teman-teman harus memilih instansi dalam satu daerah kewenangan. Jadi teman-teman tidak bisa memilih keluar instansi. Ini aturan di ujian seleksi P3K tahap yang kedua. Dan bagi lulusan PPG ini disesuaikan dengan domisili. Kemudian untuk jenis formasi ini tetap ya teman, umum. Dan selanjutnya pendidikan, ini juga sama seperti di awal. Jabatan juga sama yang ingin dilamar. Kemudian lokasi formasi. Nah, ini dia teman, nantinya teman akan diminta untuk memilih. Akan diminta untuk memilih jabatan yang akan dilamar dan juga lokasi formasi. Kemudian untuk aturan di ujian seleksi P3K tahap yang kedua, ini sudah berbeda teman, sudah berbeda dengan aturan di ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Untuk ujian seleksi P3K tahap kedua, ini sudah tidak ada prioritas guru honorer induk ataupun non-induk.
Jadi semua pelamar ini bisa mengambil formasi di mana saja asalkan masih ada sisa kuota formasinya. Jadi apabila nanti dalam satu sekolah ini ada guru honorer induknya, maka teman-teman tetap bisa melamar di sekolah tersebut karena sudah tidak ada prioritas guru honorer induk. Dan nantinya ini akan bersaing ya teman, akan bersaing secara sehat. Jadi siapa nantinya yang lolos passing grade dan berperingkat terbaik, maka dialah yang akan lolos di ujian seleksi P3K tahap yang kedua. Jadi seperti itu untuk aturan di ujian seleksi P3K tahap yang kedua. Dan perlu diingat ya teman, perlu diingat untuk guru honorer yang lolos di ujian seleksi P3K tahap pertama namun tidak mendapatkan formasi, maka nantinya teman-teman bisa menggunakan nilai passing grade di tahap pertama di tahap yang kedua. Syaratnya, teman-teman harus memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama. Jadi seperti itu. Misalkan di tahap pertama teman-teman memilih ahli pertama guru kelas. Nah, di tahap kedua teman-teman harus memilih ahli pertama guru kelas jika nilai passing grade di tahap pertama ini ingin digunakan. Jadi seperti itu ya teman untuk aturan nilai yang akan digunakan di ujian seleksi P3K tahap yang kedua. Kemudian untuk lokasi formasinya teman-teman tinggal pilih saja lokasi formasi yang masih belum terpenuhi. Nantinya akan muncul ya teman lokasi mana saja yang masih belum terpenuhi. Dan untuk IPK, nomor ijazah, tahun lulus, dan sebagainya ini otomatis sudah terisi ya teman. Karena teman-teman ini sudah mengisinya di awal ketika melakukan pendaftaran. Jadi nanti teman hanya fokus memilih formasi saja. Jadi seperti itu. Kemudian untuk jenis dokumen, nah untuk jenis dokumen ini nantinya teman-teman tidak perlu mengunggah lagi. Karena dokumen-dokumen yang diunggah pada waktu pendaftaran di awal ini otomatis akan tersimpan ya teman, akan tersimpan di akun masing-masing. Jadi seperti itu, jadi nantinya teman tidak perlu mengunggah dokumen kembali. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman akan diarahkan ke resume pendaftaran. Nah, di sini teman-teman mengecek kembali formasi yang sudah dipilih, apakah sudah benar atau tidak. Dan jika sudah benar, maka teman-teman tinggal centang saja yang kotak kecil ini. Jadi teman-teman centang semuanya sampai ke bawah. Kemudian selanjutnya teman-teman pilih yang selanjutnya. Jadi sama ya teman, prosesnya seperti pendaftaran di awal. Kemudian selanjutnya teman-teman akan diminta untuk mengklik akhiri proses pendaftaran. Nah, jika sudah pilihan formasi ini sudah benar, maka teman-teman tinggal klik saja akhiri proses pendaftaran. Jadi seperti itu. Dan selanjutnya teman-teman akan diberi peringatan kembali sama seperti pendaftaran di awal. Setelah pendaftaran diakhiri dan diproses, Anda tidak bisa mengubah data terkait pendaftaran seperti biodata, pilihan instansi formasi jabatan, serta unggahan dokumen. Pastikan kembali semua data terkait pendaftaran. Apakah Anda yakin untuk mengakhiri dan memproses pendaftaran? Nah, jika teman-teman sudah yakin, maka teman-teman tinggal klik saja yang iya. Kemudian selanjutnya akan tampil resume pendaftaran ya teman, sama seperti pendaftaran di awal. Nah, ketika sudah resume pendaftaran ini, maka teman sudah tidak bisa merubah lagi formasi yang sudah dipilih. Jadi seperti itu. Baik teman-teman, itulah cara daftar ulang memilih kembali formasi di tahap yang kedua. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.